Namaku Diana. Usia saat ini 21 tahun, tinggal di daerah Setiabudi, dan saat ini kuliah sastra Inggris semester 4. Kata teman-teman kampusku, aku termasuk wanita yang cantik dan beruntung. Kenapa bisa begitu? Karena kata teman aku itu, aku ini bisa dibilang proporsional dan bikin kaum Adam akan ngiler bila melihatku. Semua ini kata teman-teman dekatku seperti si Rita, Asna, Ruroh. Tapi sampai sekarang aku belum punya pacar karena nggak boleh pacaran dulu sama ortu. Oh iya, di rumah kami tinggal bertiga, aku dan ibuku serta ayah tiriku. Sebut saja Om Benny. Ya, aku memang lebih nyaman memanggil ayah tiriku itu dengan sebutan Om. Suami kedua ibuku itu usianya hampir 50 tahunan. Kejadian aneh dan mengasihkan antara aku dengan Om Benny itu terjadi kira-kira beberapa bulan lalu saat bulan puasa. Waktu itu hari Jumat, kami di rumah hanya berdua saja, yaitu aku sama Om Benny. Sedangkan ibuku sedang keluar kota. Waktu itu ibuku berangkat hari Jumat subuh. Setelah makan sahur, karena ibuku ada tugas dari kantornya, rencananya akan menginap selama 3 hari. Sehingga tinggallah di rumah itu aku berdua dengan Om Benny saja. Setelah keberangkatan ibuku dan setelah aku selesai makan sahur, aku kembali melanjutkan tidurku. Sementara Om Benny aku lihat juga memasuki kamarnya. Nah, kejadian aneh itu berawal ketika aku mau mandi di ruang bawah karena showernya ada di dekat ruang tamu. Saat itu aku mau kuliah jam 8. Bangun masih jam 7 pagi, sehingga aku agak santai saat itu. Karena selain jarak kampusku dekat, juga ada mobil kesayanganku yang selalu menemaniku kemanapun. Setelah aku mencoba buka keran showernya, ternyata nggak keluar juga airnya, alias macet. Aku agak jengkel jadinya. Dengan setengah teriak, aku panggil Om Benny. Om Benny, kemarilah. Spontan saja Om Benny pun datang dengan tergopoh-gopoh. Aku sendiri lupa dengan kondisiku saat itu, yang sudah siap untuk mandi dan pintu enggak aku kunci. Begitu Om Benny datang, aku lihat mukanya langsung memerah karena melihat aku yang dalam keadaan seperti itu di hadapannya. Aku pun mendadak malu sendiri dan spontan tanganku menyambar daster yang ada di gantungan dan bilang ke Om Benny kalau showernya nggak jalan. Lalu Om Benny dengan terbata-bata bilang, "Maaf Diana, Om lupa bukain pompa airnya," ucap Om Benny seraya mencoba mencuri-curi pandang. "Cepat Om, hidupin, sudah dingin nih," perintahku padanya. Om Benny pun menggangguk dan setengah berlari dia pergi ke tempat pompa itu. Setelah itu, aku pun menyalakan showernya. Setelah aku selesai mandi, aku baru teringat kalau aku kelupaan bawa handuk. Lalu, aku memanggil Om Benny untuk meminta tolong padanya. Tak lama berselang, dia pun datang. "Om, tolong bawain handuk yang bunga-bunga warna merah di kamar ya," pintaku. Om Benny pun langsung pergi ke kamarku. Aku hanya tersenyum sendirian melihat tingkah laku Om Benny barusan yang sepertinya begitu berhati-hati sekali dan malu-malu tertunduk itu. Sekilas ada keinginanku untuk mengerjainya waktu itu. Gak berapa lama, dia Om Benny muncul membawakan handuk untukku. Dengan suara agak berat, Om Benny bilang, "Diana, ini handuknya," ucapnya. Aku kemudian bilang, "Bentar dulu Om, mendingan Om bantuin aku bentaran aja, biar tahu sekali-kali rasanya kayak gimana," ucapku. Begitulah awalnya, aku mencoba mengerjainya. Oh iya, asal tahu saja kalau Om Benny itu menikah dengan ibuku sejak aku masih SMP dulu. Mendengar ucapanku itu, Om Benny mula-mulanya kelihatan kikuk dan ragu-ragu untuk mengikuti apa yang aku ucapkan itu. Aku tahu akan hal itu, karena terlihat pada cermin yang ada di depanku. Karena saat itu aku membelakanginya dengan wajah tertunduk dan muka yang malu-malu. Selanjutnya, Om Benny pun melaksanakan perintahku itu.
Cukup lama dia melakukan pekerjaan itu, kemudian aku bilang, "Seluruhnya ya Om," ucapku dengan senyum-senyum. Iya Diana, sebentar." Dengan terbata-bata Om Benny pun menjawabnya. Sekilas aku sempat tertawa kecil karena merasa senang sudah berhasil isengin dia. Saat itu, terlintas di pikiranku kalau aku mau menyudahinya, karena waktu itu sudah jam 7:30 pikirku. Namun, entah setan apa yang merasukiku saat itu, sehingga ada pikiran yang lebih iseng lagi untuk meneruskannya. Dan secara refleks, aku berbalik arah. Saat itu juga kontan saja Om Benny terbelalak kaget. Tetapi Om Benny dengan telaten terus mengerjakan apa yang aku suruh. Saat itu juga aku berhenti ketawa-ketawa kecil dan ada rasa aneh yang belum pernah aku rasakan selama ini. Soalnya selama ini kalau aku sendiri yang menghadapi rasanya biasa-biasa aja, tapi pada saat itu jadi agak lain rasanya. Ada perasaan senang dan gimana gitu. Seketika itulah aku seperti terbius. Tanpa sadar, aku berkata seperti orang mendehem. Kontan saja Om Benny bertanya, "Kenapa Diana?" "Diana marah ya sama Om," ucapnya. Sejenak Om Benny mencoba untuk menegakkan kepalanya dan melihatku. Om Benny pun semakin berani menatap wajahku. Aku spontan menggeleng dan berkata, "Enggak kok Om, aku nggak marah, cuman..." Aku tidak meneruskan kata-kataku saat itu. Om Benny pun kembali bertanya, "Cuman apa Diana? Coba bilang sama Om," ucapnya seperti penasaran. "Cuman ada perasaan yang aneh saja gitu Om," jawabku lugu saat itu. Tanpa ada rasa malu kalau ternyata saat itu adalah pertama kalinya aku merasa terpancing, gilanya lagi adalah oleh Om Benny, ayah tiriku sendiri. Mendengar itu, Om Benny malahan tersenyum dan berkata, "Diana, sebenarnya Om tahu kalau sebenarnya Diana itu dari tadi sengaja mau jahilin Om." Dan ternyata malahan Diana sendiri yang terbawa suasana. "Iya kan?" ucapnya seraya tangannya semakin aktif. Dengan cepat aku pun memegang tangan Om Benny kedua-duanya dan berkata, "Cukup Om, Diana sudah kesiangan nih, kuliah udah telat dari tadi," ucapku. Dan sebelum Om Benny keluar, aku pun menarik tangan kirinya sambil berkata, "Om, jangan bilang sama Mama lo ya, nanti deh pulang kuliah dilanjutin lagi mau nggak?" Kataku cepat-cepat. Om Benny pun cuma mengangguk. Di tempat kuliah aku jadi nggak bisa konsentrasi, rasanya aku maunya cepat pulang saja. Hal itu karena lapar, maunya juga cepat mandi dan mengulang yang seperti tadi, pagi itu sama Om Benny. Setelah selesai kuliah, kira-kira jam 12 siang, aku bergegas pulang dan sampai di rumah jam 1 siang. Aku langsung menuju ke kamar dan ganti pakai daster dengan maksud mau mandi siang sambil membawa handuk. Aku lihat Om Benny terbengong-bengong dengan tingkah lakuku itu. Sambil tersenyum, aku berkata, "Om, kita ulang lagi yang seperti tadi pagi ya." Om Benny pun mengangguk setengah tersenyum dan bilang, "Diana mandi aja dulu, nanti kalau sudah selesai panggil Om, pasti deh Om akan datang." Aku pun mengangguk dan pergi mandi. Setelah selesai mandi, aku panggil Om Benny. Dan tanpa permisi sepintas, dia menyambar handukku dan tanpa basa-basi, dia pun langsung menghampiriku. Kali ini, aku langsung menghadapinya tanpa membelakanginya seperti pagi hari tadi. Om Benny pun langsung berusaha mengeringkan rambutku. Saat itu, kami tidak saling bicara. Mungkin hanya kata hati kami masing-masing yang bicara. Mataku malah terpejam. Saat itu benar-benar lebih mendebarkan ketimbang di pagi hari tadi. Tanpa aku duga Om Benny dengan nekat meminta izin untuk lebih lagi, aku pun mengangguk tanda setuju. Ternyata hanya sebentar saja anganku terasa semakin mengawang-awang entah kemana akibat dari pekerjaan kreatif Om Benny itu. Saat itu dia memakai kaos oblong dan kain sarung. Saat aku terpejam, lama-lama dia semakin berani. Semula aku mau menghindar,
Tapi ternyata aku tak kuasa untuk menghindarinya. Di saat aku sudah semakin terbawa suasana yang teramat romantis, tiba-tiba terdengar telepon berdering. Buru-buru aku melepaskan diri dari Om Benny. Ternyata ibuku yang telepon dan mengabarkan kalau sudah sampai di kota tujuannya. Setelah telepon aku tutup, aku pun berbalik. Alangkah kagetnya aku, karena ternyata Om Benny sudah ada di belakangku. Rupanya, dia mengikutiku sejak aku berlari ke ruang tamu itu. Om Benny bertanya dari siapa telepon itu tadi, yang aku jawab kalau itu tadi dari ibu. Om Benny kemudian menyuruh aku berganti, seraya menyodorkan daster yang tadi tertinggal di kamar mandi. Sepintas aku lihat sudah jam 3 sore, aku segera saja pergi ke kamarku dan tidur. Setelah aku beberapa lama tertidur, aku pun terbangun oleh ketukan di pintu kamarku. "Diana, bangunlah, sudah maghrib." Terdengar suara Om Benny di balik pintu kamarku. Dengan segera aku pun turun ke bawah dan berbuka puasa di meja makan bersama Om Benny di dapur. Setelah makan, entah kenapa tiba-tiba aku merasa gerah, sehingga aku bermaksud untuk mandi lagi tepat jam 7 malam. Selanjutnya, aku lihat Om Benny sedang nonton TV dan aku sengaja ajakin dia untuk sama-sama ke kamar mandi. Semula dia menolak dengan alasan takut kalau nanti ketahuan sama ibu. Tapi aku jawab, kalau ibu kan lagi di luar kota, jadi nggak usah takut. Akhirnya Om Benny pun mau juga. Entah kenapa, saat itu pikiranku benar-benar iseng banget. Sejak Om Benny siang hari, tadi memberikan sedikit pengalaman baru bagiku. Tiba-tiba saja aku mempunyai sebuah ide yang cukup nekat. Tapi tentu saja Om Benny akan menolaknya. Karena Om Benny itu sangat mencintai ibuku dan sudah menganggap aku sebagai putrinya sendiri sejak menikah dengan ibuku. Setelah beneran, Om Benny menolak ideku itu secara halus, tapi aku nggak kehabisan akal dan berkata, "Om, nggak usah takut kan? Kita cuman berdua lagi pula. Kalau Diana lakukan sama orang lain, nggak mungkin juga. Soalnya, Om kan tahu sendiri sifat ibu seperti apa ke Diana. Jujur saja sejak sama Om tadi, siang itu, Diana jadi suka berimajinasi sama Om." Ucapku panjang lebar. "Iya Diana, Om juga tadi siang benar-benar hilaf. Diana sekarang ini tambah cantik," ucapnya jujur. Selanjutnya, aku pun berusaha semakin mendekatinya perlahan, tapi pasti Om Benny menyambutku. Secara spontan dia membelai rambutku, aku semakin penasaran untuk melangkah lebih jauh lagi tanpa memikirkan yang namanya logika. Om Benny saat itu sepintas juga aku lihat memejamkan matanya. Mungkin ada perasaan ingin dan juga ada perasaan takut juga. Tetapi aku seperti sudah lupa daratan. Dengan penuh perhitungan, aku buat Om Benny tidak bisa lagi mundur. Dan akhirnya, hari itu aku mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan seumur hidupku dari Om Benny. Kemudian, setelah semuanya selesai di kamar mandi itu, aku pun naik ke lantai atas dan ganti baju dan pergi tidur. Selintas jam dinding, kamarku menunjukkan angka 9 malam, dan malam itu aku nggak bisa tidur sama sekali. Yang terlintas di bayanganku saat itu hanyalah kejadian demi kejadian yang aku alami di hari itu bersama Om Benny yang betul-betul merupakan satu pengalaman yang mengasihkan. Setelah kejadian pertama itu, kami berdua pun jadi seringkali bercukur-ukup di saat ibuku kerja atau pas tidak ada di rumah. Terkadang Om Benny itu pura-pura aku minta untuk mengantarku ke berbagai tempat-tempat yang sejuk. Tentu saja kami berdua mencari tempat yang aman dan tidak diketahui banyak orang. Lama-kelamaan, aku pun jadi jatuh cinta sama Om Benny. Sehingga apa yang telah terjadi itu pun terus berlanjut, bahkan ketika aku sudah menikah pun ketika ada kesempatan pasti kami bercukur-ukup lagi dan lagi. Demikianlah kisahku dengan Om Benny yang tidak lain adalah ayah tiriku, suami ibuku.
tamat. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.